Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan soal latihan 5. Oke, kali ini kita akan membahas laporan lembur ya. Laporan lembur, cara perhitungannya. Nah, di sini yang sudah diketik ini adalah pengetikan manualnya ya. Pastinya kalau kita lembur, kita masukkan nama karyawannya, nicknya kalau dia pakai nick, tanggal lemburnya, kemudian waktu lemburnya. Nanti ada jumlah berapa jam dia lembur, dan kemudian kalau ada pinjaman berapa pinjamannya, dan nanti totalnya berapa. Nah, di sini kita akan mencari jumlah jam lemburnya ya. Yaitu di tanggal 1 Mei si Zulhamso ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 siang itu beberapa jam. Nah, gitu. Kemudian di sini kita diawali tentunya dengan rumus sama dengan ya. Sama dengan 24 ya. 24 itu adalah 24 jam ya. 24 dikurang buka kurung jam mulai dikurang jam selesai tutup kurung enter. Nah, itu adalah jumlah jam lemburnya. Nah, namun di sini hasilnya berhubung dia adalah jam dikurang dengan jam, maka hasilnya adalah jam. Nah, yang kita minta atau yang kita mau harusnya adalah dia bentuknya adalah bukanlah jam 8 tetapi 8 jam. Karena dari jam 4 pagi sampai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu adalah 8 jam, bukan jam 8. Maka ini kita copy dulu ke bawah, karena ini formatnya masih format jam, copy aja ke bawah dulu. Nah, kemudian langsung kita rubah format cell ya. Yang perlu dirubah di sini adalah di daerah custom ya. Di menu number, kategori, kemudian custom. Nah, di custom ini kita rubah, hapus aja di bagian bawahnya tipe itu. Kita hapus, kita buat sendiri formatnya, yaitu yang pertama adalah tampilkan jamnya. Maka ketik aja H. H itu akan mewakili jam. Jam 8 tadi akan jadi 8. Kemudian kutip 2 jam. Kutip 2. Nah, maka nanti akan menjadilah di simple ini bisa kita lihat hasilnya adalah 8 jam. Spasi mm kutip 2 menit. Nah, untuk menampilkan jam kita gunakan yang namanya H ya, atau hour. Kemudian menit itu adalah mm, maka nanti munculnya adalah seperti yang di simple ini. Di sampel ya, sorry, kurang bahasa Inggrisnya. Di sampel ini kita kelihatan hasilnya, maka tinggal kita oke aja. Nah, berarti si Zulhamso ya, tanggal 1 Mei itu adalah lemburnya 8 jam 00 menit, berarti 8 jam pas karena dia mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, begitu kira-kira cara mencarinya. Nah, kemudian gajinya ya, gaji per jamnya itu atau total gajinya selama 8 jam itu dia berapa. Nah, maka di sini kita punya ketentuan gaji per jam ya. Nah, kalau di soal sini adalah per jamnya itu 40.000 untuk lemburnya. Ya, maka di sini sama dengan kita masukkan rumus jam, yaitu diinggriskan aja hamnya jadi hour ya, atau hour tulisannya hour. Klik 2 kali boleh atau tekan tab, kalau saya tekan tab aja. Kemudian kita klik jumlah jam lemburnya, tutup kurung, kita kali. Nah, kali ini adalah dikali per jamnya, gaji per jam dari perusahaan itu berapa. Kalau di sini kita contohkan adalah 40.000, maka kita kali 40.000. Nah, kalau sampai sini aja yang kita dapatkan adalah hasil per jamnya ya, belum per menitnya. Kalau ada yang lebih beberapa menit itu nggak akan terhitung kalau rumusnya sampai sini aja. Maka kita tambahkan untuk mencari jika ada lebih per menit. Di sini kita tambah aja plus menitnya, minute. Nah, itu udah rumusnya. Minute atau menit, kemudian kita tab aja, tutup buka kurung, kita klik lagi jumlah jam lemburnya, kita tutup kurung, kita kali gaji per jamnya yaitu 40.000. Nah, di sini kita baginya garis miring ya, bagi 60.
supaya dapat per menitnya. Jadi 60 itu adalah 1 jam, menit dalam 1 jam. Nah, 1 jamnya kan 40.000, maka kita bagi 60 dapatlah dia per menitnya berapa. Udah enter. Nah itu, maka dia hasilnya adalah 320.000 ya. Itu adalah sama dengan kalau kita kasar ngitungnya adalah 8 dikali 40.000 dikali 8, hasilnya 320.000. Ya ini tinggal kita copy aja ke bawah. Nah begitulah kira-kira mencari hasilnya. Nah ini sebenarnya yang diketik kalau kita sebagai admin, kita cukup mengetikkan nama, nick, tanggal lembur, mulai dan seterusnya. Nanti jumlah jam sama subtotal ini dia muncul otomatis. Nah di sini ada rekapan bersihnya ya. Karena di sini ada sistem bisa kasbon istilahnya atau ngutang ya. Di sini ada utangnya mereka masing-masing. Nah di sini jumlah lembur. Nah kita mau mencari atau mau menghitung 4 karyawan ini masing-masing mereka lemburnya berapa kali. Nah kalau kita lihat di atasnya kan banyak nih. Ini beberapa kali mereka lemburnya. Nah maka kalau kita hitung satu-satu itu lama ya, apalagi karyawannya banyak. Ya. Nah di sini kita coba dengan cara cepatnya, yaitu pakai rumus countif ya, account if. Tulisannya countif sama dengan countif ini, countif buka kurung, kita blok datanya atau seluruh nama karyawannya dari Zulhamso sampai ke bawah, kemudian kita gunakan koma atau titik koma. Jadi itu tergantung komputer kalian. Kalau di saya di sini adalah koma, karena di sini setelah code if bawah ini kita bisa lihat rank, kemudian koma, kriteria atau jenisnya. Nah kriteria ini antara rank sama kriteria ini adalah tanda koma, maka kita gunakan koma. Ada juga komputer yang menggunakan titik koma, maka gunakanlah titik koma. Kriterianya nih nama mereka, udah, kemudian enter. Nah 4 ya, berarti mereka ini lemburnya si Zulhamso 4 kali. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah seperti itu, 4 kali, 4 kali, 3 kali. Nah itulah hasil mereka. Nah di sini yang perlu diingat adalah pengetikan harus sama ya, antara teks, antara nama karyawan di bawah ini dengan yang di atasnya. Jangan sampai ada yang salah tulis, bahkan salah spasi aja. Ini saya contohkan. Di sini kita kasih Zulhamso kemudian spasi, sementara di bawah sini Zulhamso aja, ujungnya nggak ada spasi. Maka ketika kita enter, nah dia akan hasilnya error. Zulhamso spasi itu nggak akan terbaca untuk yang di bawahnya. Maka pengetikan di sini harus hati-hati, harus benar-benar sama. Salah spasi aja dia salah, apalagi salah satu abjadnya gitu ya. Maka harus benar-benar sama. Yang paling sering mungkin yang dibuat bingung adalah ketika salah spasi aja ya. Kelihatannya benar, tapi ternyata dicek di dalamnya ada spasi. Nah gitu. Maka di sini lemburnya berapa kali, maka kita kasih format kali ya. Format kali ini bisa kalian lihat di video sebelumnya, cara membuat formatnya sama aja. Di sini kita pilih ke format cell, kemudian di custom. Di sini kita generalnya ini kita ganti ya. Kita ganti. Kalau kalian masih belum lihat nonton videonya, bisa dilihat video sebelumnya cara membuat karakter rupiah dan seterusnya. 0 itu mewakili angkanya, kemudian kutip 2 kali kutip 2 kali kutip 2, maka jadi akan disam kali. Nah jadi jumlah lemburnya ada, mereka ada 4 kali 4 kali 4 kali 3 kali. Nah begitu. Nah maka di sini adalah akan menjumlahkan data di atas ini berapa kali mereka lembur. Nah, selanjutnya total pinjaman. Nah di sini ada namanya potongan pinjaman. Nah di sini kan potongan pinjamannya bermacam-macam ya. Contoh saya hitung si Zulhamso 50.000. Kemudian yang kedua dia ngutang lagi 15.000. Yang ketiga dia nggak ada ngutang. Yang terakhir ada ngutang 40.000. Berarti 50 tambah 15 tambah 40 berarti 105.000. Nah itu hasilnya kalau kita benar nanti ya.
itu hasil utang dia atau total utangnya. Cara mencarinya sama kayak tadi, cuman bukan count if tapi sum if, karena ini menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Kalau tadi menghitung aja, menghitung data berdasarkan kriterianya. Kalau ini menjumlahkan, sama dengan sum if, ya, tulisannya sum if atau sum if juga bisa membacanya, buka kurung, sama kita blok data yang seluruh nama karyawannya atau nama mereka, pakai tanda koma, sama kemudian karakter, ya, karakter berarti nama di sini seperti tadi, kemudian koma lagi, total pinjaman atau potongan pinjaman, semuanya kita blok. Maka dia akan menjumlahkan berdasarkan karakter itu, si ini jumlah utangnya berapa, ini utangnya berapa, enter. Nah, itu hasilnya adalah 105.000 ya, karena tadi ada 50.000, 15.000 sama 40.000 utang si Suharso. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, itu adalah total hutang mereka masing-masing, begitu ya. Itu namanya sum if. Nah, yang terakhir kita juga akan menjumlahkan gaji lembur bersih mereka ya, atau total upah lembur bersih. Ini setelah dipotong pinjaman ya. Kalau ini adalah gaji kotornya, dan ini belum total kan, per jam masih dihitung ya. Di sini adalah total. Sama dengan sum if juga. Kemudian blok datanya masih sama seperti tadi, blok data orangnya ya, kemudian koma, kriteria, sama kriterianya di sini, ini kriterianya, koma lagi, kemudian kita blok subtotal upah lemburnya atau upah kotornya, kemudian tutup kurung. Nah, di sini kita kurang total pinjaman, maka dia gaji bersih jatuhnya, enter. Nah, itu adalah gaji bersih mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian lebih mudah melihatnya, kita kasih rupiah. Cara membuat rupiah juga ada di video saya sebelumnya. Blok aja, kita ganti format selnya, pilih yang accounting. Di sini kita gunakan simbol Rp Indonesia, dia agak di bawah, abjadnya R. Rp Indonesia. Decimal place-nya jangan lupa dinolkan supaya angkanya genap, di belakang tidak ada tanda nol lagi. Kemudian oke. Nah, seperti itu. Oke, itulah kira-kira untuk perhitungan gaji lembur ya, rekap gaji lembur. Semoga bermanfaat video ini bagi kalian yang sedang mencari rumus seperti ini. Jika ada pertanyaan atau ada komen, ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Support terus channel saya. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.